Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan dan ini adalah AirPods generasi pertama. Dulu TWS ini adalah sebuah terobosan yang mutakhir Bung. Saat TWS di brand lain berjuang memperbaiki masalah konektivitasnya yang tidak stabil, TWS ini malah bisa connect dengan cepat dan punya koneksi yang stabil banget di masanya. Selain itu, dulu TWS ini juga punya daya tahan yang lebih panjang dari kebanyakan TWS zaman itu yang cuma tahan 2-3 jam aja. Tapi itu kan dulu Bung. Sekarang gimana impresi pakai TWS pertamanya Apple di tahun ini? Apakah fitur-fiturnya bisa bersaing dengan TWS-TWS saat ini? Bersama saya Firman dan ini adalah review AirPods di 2024. Sedikit sejarah mengenai AirPods generasi pertama. TWS ini adalah TWS pertama dari Apple yang diluncurkan pada September 2016. TWS ini dirilis bersamaan dengan iPhone 7 series yang jadi seri iPhone pertama yang menghilangkan jack 3,5 mm. Bukan sebuah kebetulan, bukan? Bukan dong. Itu mah iseng doang. Desainnya udah pasti familiar ya Bung bagi para pengguna device Apple. Desainnya ini mirip banget sama AirPods yang mungkin dulu Anda dapat pas beli iPhone. Modelnya ini half in ear tanpa ear tips karet dan punya tangkai yang cukup panjang kalau dibandingin sama TWS bertangkai saat ini. Dan pada masanya banyak TWS yang bermunculan setelahnya yang desainnya mirip-mirip sama AirPods ini. Bahkan sampai sekarang, saya dan mungkin beberapa reviewer lain yang ngomong desainnya mirip ya sama AirPods. Ini bukti kalau TWS-nya Apple ini jadi trendsetter sampai sekarang. Kondisi unit yang kita review ini udah nggak mulus lagi ya Bung. Udah banyak baret di case-nya dan warna putihnya ini udah mulai menguning. Tapi build quality-nya solid dan kalau case-nya diketok-ketok nggak terasa kopong. Di sisi depan case-nya polosan nggak ada apa-apa. Di belakang ada satu tombol untuk pairing dan di bawah ada port lightning untuk ngecas. Fittingnya di kuping cukup pas dan nggak longgar. Tapi saya merasa kurang gigit aja di telinga. Ngeri anjing, zombie ya. Isolasi suara juga nggak begitu baik karena modelnya ini ya half in ear. TWS ini sayangnya belum punya IP rating, jadi harus agak hati-hati kalau kena air. Seperti yang saya bilang di awal video, kalau dulu TWS ini menjadi TWS yang berhasil memecahkan masalah-masalah yang melanda untuk TWS generasi awal. Di tahun 2014 sampai 2016-an adalah pertama kalinya TWS mulai diperkenalkan ke konsumen. Di awal-awal kemunculannya, TWS generasi awal ini punya koneksi yang tidak stabil, Bung. Nah, saat AirPods dirilis di akhir 2016, TWS ini malah gampang banget dikonekin ke iPhone dan punya koneksi yang stabil banget. Ini berkat adanya chipset W1 yang ada di AirPods ini. Sampai sekarang pun, TWS ini masih gampang banget kalau disambungin ke iPhone 6s yang jadi parent device kali ini. Tinggal buka case-nya, tekan dan tahan tombol yang ada di belakang ini beberapa saat, dan pop-up device-nya akan muncul di HP Anda, dan tinggal Anda konekin aja. Tapi memang kalau di-compare sama TWS sekarang, masalah koneksi ini juga sudah terasa sih ya Bung. TWS sekarang udah cepet banget koneknya. Dipakai nonton juga masih enak banget Bung. Suara yang keluar di kuping saya masih terasa selaras dengan scene yang saya tonton. Bayangin, tahun 2016-an dan delaynya udah setipis ini Bung. Gokil. Wow, sangat natural. Ini tentu jadi breakthrough banget buat standar TWS zaman itu. Bahkan di TWS murah sekarang aja masih ada yang delaynya terasa banget Bung. Sayangnya pas kita cobain main real drum, delaynya cukup berasa dan saya sih nggak begitu nyaman ya kalau dipakai main. Saya nggak bisa nyoba game lain karena HP yang kita pakai ini storage-nya cuma 16 GB dan udah penuh. Tapi kalau Anda pernah nyobain main game pakai TWS ini, silakan share pengalaman Anda di komen ya Bung. Sedangkan untuk kontrolnya, AirPods Gen 1 ini hanya punya satu gesture control, yaitu double tap di kedua earbuds-nya. Agak mengherankan buat saya pas tahu kalau TWS ini cuma punya satu
macam kontrol. Tapi yang menarik, kontrol double tap ini bisa Anda modifikasi perintahnya. Ada beberapa opsi perintah, bisa play pause, ganti lagu, dan men-trigger Siri. Karena kontrolnya yang cuma satu inilah yang bikin kita harus pakai si Mbak Siri untuk gonta-ganti lagu dan naik turunin volumenya. Sayangnya pas saya coba dengan iPhone 6s ini, voice assist-nya tidak bekerja, Bung. Jadi ya saya harus ambil HP saya buat gonta-ganti lagunya sendiri. Kontrol gesturnya yang cuma satu ini juga masih berlanjut ke AirPods generasi keduanya loh, Bung. Untuk Anda yang pernah pakai tvOS ini, coba share keribetan Anda soal kontrolnya yang cuma satu ini di komen. Selain itu, permasalahan selanjutnya yang terjadi di tvOS zaman itu adalah baterainya yang tidak tahan lama. Bisa ngabisin satu playlist Spotify aja udah syukur banget dulu. Karena di masa itu tvOS generasi awal ini cuma bisa bertahan selama 2-3 jam aja, Bung. Sedangkan AirPods ini hadir dengan baterai yang bisa bertahan sampai 5 jam sekali ngecas. Dan bisa sampai 24 jam dengan tambahan baterai dari case-nya, Bung. Untuk ngecas, AirPods ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Dan ngecasnya masih pakai port lightning ya pastinya. Belum ada tuh yang namanya teknologi wireless charging di tvOS ini. Wireless charging baru hadir di generasi keduanya. Dan di generasi ketiganya udah bisa pakai MagSafe untuk ngecasnya. Masalah selanjutnya dari tvOS generasi awal adalah kualitas suara yang buruk dan kualitas mikrofon yang jelek juga. Masalah ini menurut saya disebabkan oleh belum fokusnya para produsen tvOS membuat tvOS untuk segmen entertainment dan komunikasi. Karena dulu tvOS tersebut dilengkapi juga dengan fitur health monitoring, Bung. Jadi tvOS di generasi awal itu dilengkapi dengan pengukur detak jantung dan saturasi oksigen. Jadi mungkin para produsen ini belum terlalu mikirin soal kualitas suara dari tvOS buatan mereka. Tapi Apple milih jalan yang berbeda dengan hanya fokus di entertainment dan komunikasi aja. Dan menurut saya, kualitas suara dari AirPods ini udah cukup bagus, Bung. Walaupun saya nggak bisa bandingin sama tvOS pada masanya, tapi kalau dibandingin sama tvOS zaman sekarang pun, kualitas suara dari tvOS ini masih bisa bersaing. Saya coba dengerin beberapa lagu di YouTube dengan volume 70%, detail instrumennya masih bisa terdengar dengan jelas, Bung. Bahkan untuk lagu yang banyak instrumennya kayak performnya Payung Teduh di acaranya Yamaha Live Load ini, selain itu, soundstage-nya terasa cukup luas, jadi enak buat nonton live performnya. Vokal juga posisinya masih terasa di depan dengan artikulasi yang cukup jelas. Tapi saya merasa output suara dari tvOS ini kurang powernya, Bung. Karena itulah, saya dengerinnya di volume yang terbilang cukup tinggi. Soalnya kalau masih di 50%-an, output suaranya masih tergolong kecil. Di level volume 70%-an, saya merasa sektor high-nya mulai terasa nusuk di telinga. Tapi masih cukup aman kalau dipakai dengerin lagu lama-lama. Sedangkan untuk sektor bassnya masih terasa boomy walaupun nggak nendang-nendang banget ya, Bung. Ini juga adalah efek dari model earbuds-nya yang masih half in ear. Mungkin kalau dibandingin sama tvOS yang pernah saya coba, mungkin ini kualitas suaranya mirip-mirip kayak tvOS kelas 600 ribuan ke atas. Kayak Redmi Buds 3 Pro dan Soundpeats Mini Pro. Nah, itu udah ada reviewnya. Kalau menurut Anda gimana, Bung? Coba share pendapat Anda di komen ya. Pas Anda copot salah satu AirPods dari kuping Anda, musik yang lagi Anda dengerin akan otomatis terpause sendiri karena AirPods ini udah punya fitur in-ear detection. Dan yang menariknya, fitur ini bisa dimatiin di settingan AirPods-nya. Nah, kalau Anda lihat di pengaturannya, nggak ada pengaturan untuk mengatur active noise cancelling karena tvOS ini belum punya fitur itu, Bung. Belum kepikiran kayaknya di zaman itu. Untuk kualitas perekaman suaranya, menurut saya masih tergolong bagus banget sampai saat ini, Bung. Artikulasinya masih terdengar jelas dan yang terpenting suaranya nggak kayak robot. Ini dia tes mikrofonnya. Halo Bung, ini adalah hasil perekaman dari mikrofon AirPods Gen 1. Gimana menurut kalian nih kualitasnya? Dari tvOS yang udah rilis di tahun 2017. Erika 2017 ngapain? Masih SMP guys. Kesimpulannya, secara kualitas suara, saya bisa bilang kalau AirPods ini masih bersaing dengan tvOS zaman sekarang ya, Bu. Walaupun bukan di kelas harga barunya, yaitu kelas harga 2 jutaan. Soal daya tahan juga, tvOS ini masih bisa bersanding dengan tvOS zaman sekarang yang punya ketahanan di kisaran 4-6 jam. Tidak adanya fitur-fitur seperti ANC, menurut saya sih masih bisa ditolerir ya. Mengingat ini adalah tvOS basicnya Apple. Tapi yang menurut saya akan merepotkan adalah keterbatasan kontrol di tvOS ini. Yang sudah pasti akan mengurangi kepraktisan saat Anda pakai tvOS ini, Bung. Menurut saya, pemanfaatan voice assist di tvOS ini juga malah bikin penggunaan tvOS ini makin tidak praktis.
Karena lebih enak pakai kontrol gestur aja seperti tombol atau kontrol sentuh. Dan itu disadari oleh Apple dan akhirnya barulah di generasi AirPods ketiga mereka tuh punya banyak beberapa kontrol gestur di TWS-nya. Silakan share juga pengalaman Anda kalau Anda pernah pakai AirPods Gen 1 ini. Dan kalau Anda tertarik, sayangnya udah nggak ada yang jual barang barunya, Bung. Tapi untuk AirPods Gen 2 masih ada yang jual barunya. Nanti linknya boleh kita masukin ke deskripsi dan silakan dicek ya, Bung. Harganya sekarang ada di 1,5 jutaan. Cir, masih tinggi juga ya. Waduh, astagfirullahaladzim. Jangan lupa di like kalau Anda suka video ini. Dan subscribe Aneka Ulasan biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Follow juga sosial media kita di @anekaulasan. Dan saya Firman dari Studio Hostelpo Media Group pamit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Tebak berapa kali Firman ngomong share di kolom komentar, ayo. Share di kolom komentar.